Katakan jangan-jangan kita salah nembak gitu. Pertama di Ubernya sebetulnya mereka jualan data kita. Di sini sebetulnya ada problem yang lebih besar yaitu transportasi publik. Kasarnya kita ribut sama kita. Ya. Padahal yang kita ributkan kita nggak tahu orang lain punya. Tenang-tenang aja. Gitu. Tenang aja. Baik Pak. Kita dibodohin dong ya. Kita dibodohin gitu. Baik, kita harus menjadi pinter gitu. Sekarang saya Pak Yanuar Rizky. Apa? Bisa saya tambah kasih? Jangan panjang-panjang. 1 menit. Baik, menarik sekali bahwa tadi dari konsumen dan dari MTI juga sudah menyebutkan apa yang menjadi concern. Sekali lagi saya ingin menegaskan tidak mungkin Menteri Perhubungan tanpa dasar undang-undangan yang jelas, tanpa dasar concern kemungkinan pelanggaran yang jelas. Di sini sudah jelas tadi juga sekaligus menjawab Ibu yang dari Uber. Apa sih pelanggaran yang dilakukan mereka? Banyak. Pasal 138 Undang-Undang Nomor 22, pasal 139, 173 banyak sekali pasalnya di sini. Ini sudah jelas, tidak mungkin seorang Menteri Perhubungan yang disumpah untuk menjaga undang-undang tidak ada dasarnya. Nah, gitu. Nah, kenapa? Karena transportasi ini masalah yang sangat rumit. Ya kan? Tidak bisa dibayangkan kalau satu Indonesia transportasi darat tidak lagi mengindahkan undang-undangnya. Ya, mogok nasional ini akan berakibat lumpuhnya ekonomi, Pak. Dari tadi setuju itu. Makanya pertanyaan tadi ke beliau, kenapa minta tolong ke Menteri Kominfo? Tindak aja langsung. Sekarang Pak Yunus. Ya, baik, Pak Kaldi, jadi sudah sangat banyak yang sudah diisi. Jadi kalau secara ekonomi kan kita cuma bicara tentang bisnis. Ya, bisnis ini kan bisa antar pelaku usaha, bisa antara pelaku usaha dengan konsumen. Nah, sekarang kalau antar pelaku usaha tadi yang disebut playing field. Jadi artinya harus ada kesamaan lapangan bermain. Kalau yang satu ditetapkan, ini kan sebenarnya kalau saya lihat berdebat di 3 hal sebetulnya. 1 tarif, kedua adalah akses, ketiga adalah kemudahan. Kalau teorinya konsumen, tentu konsumen cari yang nyaman, cari yang mudah dia akses, cari yang murah. Nah, ini inovasi. Inovasi terkait dengan teknologi. Nah, kalau semua playing field-nya sama, ada yang lebih berinovasi, sehingga dia bisa jual harga murah, itu fair. Itu kalau dalam main bola, fair play. Tapi yang terjadi di sini, kalau dilihat dari secara ekonomi, ada ketidaksetimbangan sebetulnya arena permainannya. Jadi yang satu harus bayar biaya perizinan, harus bayar biaya keamanan barangkali, harus bayar pool, yang satu tidak. Nah, jadi ini yang harus diselesaikan dalam deregulasi. Nah, dalam persoalan ini secara politik ekonomi, ada persoalannya kan gini Pak Karmi, di kita ini kan secara ekonomi sektor informal kita terlalu besar. Jadi kalau sekarang ini mau dihancurkan, sebetulnya menurut saya ketakutan pemerintah, bukan ketakutan terhadap Grab, terhadap Gojeknya maupun terhadap Ubernya. Tapi ketakutannya adalah terhadap pelaku-pelakunya. Nah, ini yang sekarang terjadi dalam bahasa tadi MTI, sebetulnya kita jadi bertarung ribut sendiri. Antara supir resmi sama supir, ya saya nggak ngomong resmi deh, supir konvensional sama supir online. Ini ribut, karena berebut perut kan gitu kan. Nah, ini kan harus diselesaikan. Nah, persoalannya menurut saya, persoalan badan hukum. Badan hukumnya apa? Kalau sekarang undang-undang transportasi tidak memperkenankan adanya usaha perseorangan, di sini berarti artinya orang per orang gabung ke aplikasi tidak boleh. Karena undang-undangnya melarang pelaksana transportasi itu orang perorangan. Ini salahnya Gojek, salahnya Uber, salahnya Grab. Kalau dia perusahaan teknologi enggak, tapi dengan dia menerima partner yang tidak terregistrasi secara undang-undang, menurut saya dia salah. Karena masalahnya, undang-undangnya mengatakan bahwa dia bermitra dengan orang yang harus terregistrasi. Saya ambil contoh gini. Ini kan banyak, ada yang dagang e-commerce, saham aja online. Nah, kalau dagang saham online, penyelenggara aplikasi yang khusus jualan aplikasi, ada nggak? Ada. Nama perusahaannya misalnya Sigma dan sebagainya. Tapi yang melakukan dagangnya tetap perusahaan efek. Si perusahaan efek itu berbagi fee. Karena saya pakai aplikasi kamu. Bedanya apa? Kalau bapak sebelah saya banyak modal, dia buat aplikasi sendiri. Buat yang kecil-kecil nggak punya modal, aplikasinya daftar deh, ngikutin deh. Nah, harusnya
Ini yang dirumuskan dalam deregulasi dalam waktu cepat. Jadi jangan sampai juga karena kita takut dianggap tidak populis, karena ini masyarakat juga banyak pakai, akhirnya kita melanggar aturan. Ini nggak benar. Jadi kalau menurut saya, kalau sekarang pemerintah mau benahi politik ekonominya secara benar. Nah, perdebatan tadi di sini, apa sih sebetulnya, tadi kan dikatakan oleh Pak Ruby, jual big data. Kalau saya lihat yang lain lagi, ini sebenarnya fenomena perusahaan IT, perusahaan.com. Sebetulnya mereka ini pada akhirnya mencari yang namanya rating, Pak Karni. Ujungnya, kita boleh lihat nanti, ujungnya mereka pasti akan IPO. Jadi dengan kata lain, sekarang mereka dapat duitnya dari mana? Ya ini namanya orang usaha perlu modal. Susah-susah dulu, nanti juga ketujuan. Bagaimana Facebook bisa jual kapitalisasi yang sebegian besar, yang pada dasarnya apa sih bisnisnya? Bisnisnya karena dia banyak dipakai orang. Nah, kalau Grab dan juga Uber, ini kan sebetulnya dari luar, kalau Gojek dari dalam. Di belakang mereka ini kan ada yang ngemodalin venture capital. Mereka tidak peduli dengan bisnis transportasi. Yang mereka peduli, karena saya modalin kamu sekarang, besok perusahaan ini akan saya IPO kan, duit IPO buat aneh kan gitu. Nah, jadi itu sebetulnya. Jadi yang terjadi itu. Pemirsa, kita sekarang tersambung dengan Menteri Kominfo. Selamat malam Pak Rudiantara. Malam Pak. Assalamualaikum, Pak Karni, selamat malam. Selamat malam, Pak. Katanya Bapak mau memberikan tanggapan. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Bang Karni. Tadi saya ditelepon untuk menyampaikan beberapa hal. Memang tadi saya rapat dengan Kementerian Perhubungan, ada Pak Sekjen, juga dari Dinas Perhubungan DKI, Pak Adrian ada di situ. Kita lihat juga dengan Grab dan Uber, kita mencari solusi dari kondisi yang ada sekarang. Intinya disepakati bahwa nanti Grab Car itu wadahnya adalah koperasi. Nah, sekarang sedang dalam pengurusan di Kementerian Koperasi dan UKM untuk perizinan. Saya juga sudah telepon Pak Puspayoga untuk membantu percepatan izin kooperasinya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa selesai masalahnya. Artinya sesuai dengan aturan dan guidance dari terima kasih ini Kepala Dinas Perhubungan DKI bahwa nanti diwadahi dalam bentuk kooperasi. Nah, ini yang kita usahakan. Insya Allah dalam waktu dekat selesai ini. Itu untuk Grab, untuk Uber sendiri gimana, Pak? Nah, Uber saya tadi belum bicara banyak detail dan belum saya explore detailnya karena tadi rapatnya terpotong karena harus lari ke ada rapat terbatas di istana. Apa rapatnya itu tadi udah final atau masih mau dilanjutkan besok-besok, Pak Menteri? Tentunya saya coba monitor karena besok pagi juga akan ada rapat dengan Menteri Koperasi dari Grabcar, sudah catur, dan nanti hasilnya kalau sudah keluar saya follow up. Saya sudah janji saya akan follow up ke Kepala Dinas Perhubungan DKI dan juga ada beberapa dari barangkali penyesuaian peraturan-peraturan yang bukan levelnya undang-undang, tetapi lebih pada level teknis dari Kementerian Perhubungan yang tujuannya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini. Apakah itu sudah kesepakatan dengan Menteri Perhubungan? Di level teknis tentunya kalaupun ada penyesuaian peraturan itu dari level Menteri Perhubungan yang tadi diwakili oleh Sekjen Kementerian Perhubungan dan juga kebetulan beliau merangkap sebagai Dirjen Perhubungan Darat. Baik, Pak Menteri, terima kasih atas tambahannya. Terima kasih banyak Bang Karni, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau ke